Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saudara, 9 gugatan untuk Jokowi tersebut diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Lalu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dan ketiga, politik, impunitas, dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya, komersialisasi penyeragaman dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Dan total ada 9 gugatan untuk Jokowi yang diajukan Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil kemarin mengadili 9 dosa Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan rakyat selama masa pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Baru saja beberapa hari lalu berlangsung sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa di kampus UI, Universitas Indonesia. Pada sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini ada 9 dosa Presiden Jokowi selama dia memimpin 10 tahun ini yang digugat saat persidangan yang berlangsung selama lebih kurang 8 jam itu. Yang hadir dalam kesempatan itu para intelektual, para akademisi, para aktivis, para pakar dari Koalisi Rakyat Sipil. Yang menarik kita bicarakan pada kesempatan ini adalah perdebatan atau diskusi antara jubir Mahkamah Rakyat Luar Biasa Pak Edi dengan utusan dari Istana Mohtar Ngabalin. Ngabalin tampil pada perdebatan yang berlangsung di layar televisi yang ditonton oleh banyak orang warga negara Republik Indonesia itu. Ngabalin sungguh sangat terkesan merugikan istana dan merugikan Presiden Jokowi sendiri. Kenapa dikatakan merugikan istana dan merugikan Presiden Jokowi sendiri? Kehadiran seorang Ngabalin dalam kesempatan itu karena Ngabalin tampil pada diskusi atau perdebatan di layar televisi itu bukan membawa dirinya pribadi saja, tetapi dia mewakili istana, mewakili pemerintah, dan cerminan dari seorang Presiden Jokowi. Ketika dia dalam kesempatan itu membentak-bentak, bengis, bicaranya seperti bicara yang terkesan preman, yang terkesan sombong, maka seluruh kesan negatif itu tergambarlah kepada istana, tergambarlah kepada pemerintah, tergambarlah kepada sosok seorang Presiden Joko Widodo. Sungguh merugikan Presiden Joko Widodo kehadiran Ngabalin ini, karena di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang tinggal hanya sudah menghitung hari ini, harusnya Presiden Joko Widodo meninggalkan kesan yang baik, yang simpati untuk dikenang rakyat nanti. Tetapi dengan hadirnya Ngabalin yang menggambarkan Jokowi ini bengis, Jokowi ini pemarah, Jokowi ini bicara emosional tak terkendali, maka kesan itu nanti yang akan ditinggalkan oleh Jokowi ketika dia tidak presiden lagi. Perlu kita ketahui bahwa sosok Jokowi sekarang ini selaku presiden akan jauh berbeda nanti dalam pandangan rakyat dengan sosok dia setelah nanti dia tidak jadi presiden lagi. Kita masih ingat bagaimana bedanya pandangan rakyat kepada Presiden SBY yang dulunya
kita melihat gezahnya, kewibawaannya sungguh sangat tinggi sekali di mata rakyat. Tetapi jauh bedanya ketika dia sekarang tidak lagi presiden. Coba kita lihat sedikit saja momen Ngabalin dalam diskusi di layar televisi kemarin ini. Bang Ngabalin, melihat gerakan sipil ini respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk ekspresi dari mungkin ya namanya juga mahasiswa ya. Tapi saya sayang sekali kenapa. Bukan mahasiswa, Bang? Apa ini? Ini Rakyat. ada beberapa elemen masyarakat. Iya, di UI apa di Depok? Nah, Diadakannya di UI, tapi yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis HAM, ada juga mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Waduh, ini fatal sekali. Ngabalin tidak menguasai atau kurang paham dengan acara ini. Dikiranya acara ini acara mahasiswa, tempatnya di mana diadakan dia juga tidak tahu. Ini fatal sekali. Bagaimana Ngabalin akan bisa berdiskusi dengan baik kalau dia dengan acara ini saja tidak tahu sepenuhnya. Coba kita saksikan sedikit lagi. Saya tidak sampai hati juga menayangkan diskusi ini seluruhnya karena semakin terlihat semua pembicaraan Ngabalin di sini akan semakin membuat publik tidak simpati kepada istana, kepada pemerintah, dan kepada Presiden Jokowi sendiri. Ini merugikan Presiden Jokowi sendiri. Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kamu orang maksudkan? Kalau kasus-kasus apa yang kau sebut itu datang kemarin nih, ini ada di KSP sampai sekarang ini. Mana yang kau bilang bahwa masalahnya dihadapi dengan... Mas Edi silakan dijawab. Ini bagian dari mereka yang patah hati. Anda terima dengan statement tersebut? Ya, itu bisa dicek ya dari 9 penggugat dan saksi dan ahli yang kita hadirkan. Dan hakim-hakim ya yang dihadirkan itu punya kapabilitas. Tapi yang paling penting adalah kami sangat hakim-hakim siapa yang angkat? Sekolah hakim mana? Legal standing apa kamu orang pakai? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal, mahkamah. Nah, kita melihat betapa gambaran yang sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati yang ditampilkan Ngabalin dalam kesempatan ini. Kalaulah Ngabalin mampu menampilkan sikap simpati pada kesempatan ini, kita yakin 9 dosa Presiden Jokowi yang menjadi gugatan dalam sidang Mahkamah Rakyat luar biasa ini bisa jadi rakyat akan menilainya ini tidak semuanya benar. Ketika rakyat melihat penampilan Ngabalin berjiwa besar, penuh simpati, bertutur kata yang baik, berargumen dengan baik. Tetapi dengan penampilan Ngabalin yang seperti ini, maka kita yakin rakyat akan mayoritas membenarkan yang 9 dosa Jokowi ini benar adanya. Dan sebab ini tidak bisa dihambat oleh hasil survei terhadap Presiden Jokowi baru saja menunjukkan 70% lebih kepuasan rakyat. Itu hasil survei yang masih bisa dipertanyakan banyak rakyat. Bisa jadi hasil survei ini dimunculkan ketika bansos baru disebarkan. Bisa jadi hasil survei ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bersimpati kepada Presiden Jokowi saja.
bisa jadi lembaga survei yang merilis hasil survei ini adalah lembaga survei yang berada di kubu Jokowi. Tetapi Mahkamah Rakyat luar biasa yang tampil terbuka ini yang dilaksanakan oleh para intelektual, para pakar, kalangan akademisi, dan yang memiliki ijazah dari SD sampai doktoral, yang memiliki titel profesor, benar-benar asli. Sulit membantahnya. Dan ini akan melekat di hati rakyat. Dan juga ini untuk diketahui, bisa jadi ini nanti akan menjadi bahan setelah Jokowi tidak presiden lagi. Dan bisa jadi kalau rezim sekarang masih rezim Jokowi, kita yakin rezim ini tidak akan selama-lamanya. Kalau nanti sempat 10-15 tahun ke depan rezim berganti, 9 dosa Jokowi ini bisa jadi ini akan dibongkar lagi. Dan bisa jadi ini akan dibongkar secara internasional. Karenanya sungguh sangat disayangkan penampilan Ngabalin yang tampak emosional tidak terkendali, arogan, marah, tutur kata yang tidak beraturan. Benar-benar ini merugikan Presiden Jokowi, merugikan kesan kepada istana, kesan kepada pemerintah. Dalam salah satu buku yang pernah saya tulis berjudul Seni Berkomunikasi, yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini lebih kurang sudah 40 tahun menjadi wartawan dan sempat sekitar 20 tahun menjadi praktisi humas. Di sini saya tulis, dalam berdiskusi atau berdebat harus ada target yang akan dicapai. Jadi pada saat Ngabalin menghadiri debat atau diskusi dengan jubir Mahkamah Luar Biasa di televisi kemarin itu, dia tentu harus punya target untuk menjadikan diskusi ini menguntungkan bagi istana, menguntungkan bagi pemerintah, menguntungkan bagi Pak Jokowi. Mengapa saya bicara lebih fokus kepada Pak Jokowi? Sebab 9 dosa yang dikatakan dalam sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini dosa Presiden Jokowi. Jadi kalau Ngabalin tidak menguasai sepenuhnya tentang yang akan didiskusikan ini, bagaimana dia bisa punya target? Dan juga dalam buku saya ini, saya mengemukakan di dalam berdiskusi atau berdebat harus kita bisa menentukan siapa lawan debat kita, siapa lawan diskusi kita. Apakah lawan kita kalangan pers atau jurnalis, apakah akademisi, apakah rakyat biasa, perlu kita tentukan. Ketika kemarin itu Ngabalin berdiskusi dengan kalangan intelektual, dengan kalangan akademisi, tentu Ngabalin tidak bisa tampil seperti berdiskusi dengan preman simpang. Dan yang sangat membuat Ngabalin tidak dapat simpati dalam kesempatan diskusi ini, jubir Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini tidak terpancing sedikit pun selama perdebatan ini oleh cara-cara Ngabalin bicara yang kasar, keras, dan emosi itu. Dia tetap mengemukakan intelektualnya. Ini yang membuat Ngabalin semakin terkesan negatif dalam kesempatan ini. Dalam buku saya ini juga saya kemukakan bahwa
Di dalam berdiskusi, kita harus bisa menjadi pengendali opini. Di dalam diskusi kemarin itu, Ngabalin harus mampu mengendalikan opini, sehingga opini publik berpihak kepada istana, berpihak kepada pemerintah, berpihak kepada Pak Jokowi. Ini bukan persoalan benar atau salah semata. Ini juga persoalan pengendalian opini. Ketika Ngabalin tidak mampu tampil dengan simpati, tampil dengan rendah hati, maka opini berpihak kepada Mahkamah Rakyat luar biasa yang tampil dengan penuh simpati, tidak ada memperlihatkan kesombongannya sebagai seorang intelektual. Juga di buku saya ini saya kemukakan, di dalam berkomunikasi, di dalam berdebat atau berdiskusi, kita harus mampu berdebat tanpa menjilat. Ini penting sekali. Kalaulah kita berdebat ada niat untuk menjilat kepada pimpinan kita, maka debat yang kita tampilkan tidak akan menarik simpati rakyat, tidak akan bisa mengendalikan opini publik, tetapi hanya akan bisa membuat kita dipuji-puji oleh pimpinan kita, sedangkan pimpinan kita bisa dicaci maki oleh publik. Sedangkan yang perlu diingat, Ngabalin tampil dalam kesempatan ini digaji oleh negara. Artinya dia tampil mewakili pemerintah, mewakili istana, mewakili Presiden Jokowi. Dia harusnya tidak peduli, tidak dipuji oleh Presiden Jokowi, tetapi yang harus dia upayakan, Presiden Jokowi dipuji oleh rakyat karena penampilan dia di sini. Bisa saja Pak Jokowi memuji-muji Ngabalin ini, kalau Pak Jokowi juga marah kepada Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Bisa jadi Presiden Jokowi memuji Ngabalin yang telah bisa marah-marah, yang telah bisa emosi kepada lawan diskusinya, kepada jubir Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Tetapi Ngabalin tidak bisa menjadikan Presiden Jokowi dipuji oleh rakyat, karena kemampuan Ngabalin mengendalikan emosi, kemampuan Ngabalin menarik simpati rakyat, kemampuan Ngabalin berargumen dengan baik, gagal sama sekali dalam diskusi ini. Sahabat BN, sekali lagi perlu kita katakan di sini bahwa penampilan Ngabalin ini sungguh sangat merugikan Presiden Jokowi yang tidak lama lagi akan meninggalkan panggung kepemimpinannya selaku Presiden Kepala Negara. Ketika nanti Jokowi tidak presiden lagi, setiap orang mengingat penampilan Ngabalin ini, orang akan benci kepada Pak Jokowi. Ini yang perlu diingat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.